Belasan anak pang terjaring razia petugas gabungan di titik perempatan lampu merah dan rumah kosong di Purbalingga, Jawa Tengah. Mereka kemudian dinaikkan ke atas truk Satpol PP untuk dibina di kantor dinas sosial setempat. Penertiban anak pang dan anak jalanan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja TNI Polri serta dinas sosial karena keberadaan mereka dianggap meresahkan warga. Apalagi beberapa di antara mereka kerap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dengan meminta-minta di lampu merah. Petugas menyatakan operasi akan rutin digelar guna menciptakan Kabupaten Purbalingga bebas pengemis dan gelandangan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Petugas damkar menemukan sarang ular berisi 30 butir telur di lahan kosong Kompleks Perumahan Geraha Harapan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya warga yang tengah melakukan gotong royong membersihkan sampah juga sudah menangkap seekor ular sanca. Diduga ular ini adalah induk dari telur-telur yang ditemukan petugas. Saat ditangkap, ular melawan dan berusaha melilit warga serta terus meronta. Bobot ular diperkirakan 9 kg dan segera diamankan ke dalam karung. Warga mengaku penangkapan ular ini bukan kali pertama. Usai ditangkap, ular dan telur diserahkan petugas rescue pemadam kebakaran Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Atap dan langit-langit rumah warga ambruk usai gempa berkekuatan 4,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Kuningan sore kemarin. Tak hanya rumah warga, gempa juga merusak atap musola hingga genting berjatuhan. Saat kejadian, sejumlah warga langsung berhamburan khawatir tertimpa material bangunan. Gempa terjadi 2 kali sekitar jam 4 pagi dengan kekuatan 3,6 magnitudo dan sorenya berkekuatan 4,1 magnitudo. Data sementara 3 rumah dan 1 musola rusak ringan. Sementara untuk luka ataupun korban jiwa tidak ada. Karena ini kan kita wilayahnya adalah berdekatan dengan Ciremai. Ini jadi gempa tektonik yang memang tidak sampai mempengaruhi aktivitas ataupun tidak terpengaruh dan mempengaruhi aktivitas vulkanik yang ada di Gunung Ciremai. Itu yang pertama. Petugas BPBD Kuningan menghimbau warga tetap tenang dan waspada jika terjadi gempa susulan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Terpergok saat beraksi, 2 pencuri sepeda motor menyamar ojek online. Babak belur diamuk warga Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis lantaran banyaknya massa yang hendak menghakimi. Ratusan warga yang emosi menghakimi 2 pelaku curanmor di Jalan Wibawa Mukti, Kelurahan Jatisari, Jati Asih, Bekasi. Sebelumnya, kedua pelaku tertangkap tangan berusaha mencuri sepeda motor milik warga. Warga yang geram lantaran seringnya terjadi pencurian motor terus menghakimi kedua pelaku meski sudah dievakuasi ke pos polisi. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan warga dan mengevakuasi kedua pelaku. Sebelumnya, warga yang kecurian sempat melapor ke RW dan RT hingga dilakukan pengejaran. Hasilnya, warga menemukan kedua pelaku tengah mendorong motor curian karena tidak bisa hidup. Warga yang emosi segera menghakimi keduanya. Sangka berdua ini kabur. Langsung mereka teriak maling, dikejarlah sama beberapa warga sampai di pinggir jalan utama, Jalan Wibawa Mukti 2 itu tersangka ini ditendang sama warga yang lewat di situ karena situ udah teriak maling. Warga kumpul, massa kumpul, tertangkap akhirnya kedua tersangka. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku ternyata sudah 2 kali mencuri sepeda motor di kompleks tersebut. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit motor pelaku dan kunci letter T. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Makam seorang wanita di Sampang, Jawa Timur dibongkar polisi. Keluarga curiga almarhumah meninggal karena jadi korban penganiayaan. Sejumlah personil Polres Sampang membongkar makam atau ekshumasi salah satu makam wanita warga desa Mambulu Tambalengan, Sampang, Jawa Timur. Pembongkaran dilakukan atas permintaan pihak keluarga karena almarhumah Siti Nur Aisyah diduga meninggal tidak wajar pada Desember 2023 lalu. Sebelumnya wanita 50 tahun itu ditemukan meninggal di sungai tidak jauh dari rumahnya. Namun keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena ditemukan goresan kuku di tanah dan bekas tubuh diseret. Karena ditemukan di tempat yang tidak lazim. Di mana itu? Di dekatnya sumber air. Itu apa ya? Bukan sumber air ya. Cekukan lebar, ada airnya sedikit. Nah, itu ditemukan di tempat yang tidak wajar. Dan di situ ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda, contohnya ada kuku ya, goresan kuku di tanah. Keluarga berharap proses pertama dalam penyelidikan ini berjalan lancar dan hasilnya bisa segera diketahui. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mesin ATM jadi sasaran pembobolan pencurian di Kuningan, Jawa Barat. Sementara di Bogor, polisi gerebek rumah produksi uang palsu. Dua mesin ATM di Jalan Raya Aruji, Kuningan, Jawa Barat rusak diduga sengaja dibobol pada tengah malam saat keadaan lokasi sedang sepi. Selain merusak mesin ATM, pelaku juga merusak kamera CCTV. Petugas Satreskrim Polres Kuningan mendapat laporan, langsung menyelidiki dan mengolah TKP. Namun petugas belum menemukan ciri-ciri pelaku karena CCTV dirusak. Polisi sudah memintai keterangan sejumlah saksi, sementara untuk kerugian masih meminta keterangan dari pihak bank. Olah TKP, ternyata di sana di TKP ini ada sekitar 2 mesin ATM ya, rusak oleh pelaku yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kasus percobaan pembobolan ATM kini ditangani oleh petugas Satreskrim Polres Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kepolisian sudah datang. Unit Reserse dan Kriminal Polsek Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi uang palsu di wilayah desa Cikahuripan. Di tempat ini polisi menangkap 1 orang pembuat dan pengedar uang palsu. Polisi juga menyita uang palsu pecahan Rp50.000. Sebelumnya pelaku dilaporkan seorang pemilik warung yang curiga dengan uang yang digunakan untuk bertransaksi. Posisinya waktu itu dia ingin mentransfer uang tersebut melalui BRI Link. Nah, ternyata saat dicek oleh petugas BRI Link, sebagian dari uang yang ingin ditransferkannya tersebut ternyata palsu. Sejauh ini yang sudah kami amankan yaitu uang palsu sejumlah Rp2.550.000 berupa pecahan uang Rp100.000 dan Rp50.000. Selain itu kami mengamankan printer dan juga kertas kosong yang ada di kontrakan pelaku. Total uang palsu senilai Rp2.250.000 dengan pecahan Rp100 dan Rp50.000 diamankan aparat. Sejumlah barang bukti berupa 29 dus kertas bahan uang palsu dan beberapa peralatan produksi juga diamankan dari rumah pelaku. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor nekat menabrak polisi saat terjaring razia operasi patuh Mahakam di Berau, Kalimantan Timur. Pemotor itu mengaku nekat karena takut ditilang. Pengendara motor gede nekat menabrak polisi lalu lintas saat operasi patuh di Simpang 4 Jalan Durian 3 Pulau Panjang, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Bahkan Kasat Lantas Polres Berau, AKP Wulyadi, menjadi korban tabrakan hingga terpental. Pelaku yang berusaha kabur akhirnya bisa dihentikan setelah sepeda motornya terguling di jalan. Pelaku kabur diduga karena motornya mengenakan knalpot brong sehingga takut ditilang polisi. Padahal hadirnya Polantas tersebut dalam rangka sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi warga. Kemudian itu kita ini ada pengendara yang mungkin kurang sopan di jalan, tiba-tiba itu knalpotnya brong. Mungkin ketakutan ya,
Dia itu tambah melaju kendaraannya, pas kita meleng begini saya ditabrak sampai terpental. Kini pelaku penabrak kasat lantas dan sepeda motornya telah diamankan di Mapolres Berau. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuri Ainus melaporkan. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Gadungan ditangkap di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pelaku dilaporkan usai memeras pejabat Pemkab Bogor sejumlah 330 juta rupiah. Penyidik KPK menangkap seorang pegawai KPK Gadungan yang memeras salah satu pejabat dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di sebuah rumah makan di Bogor pada Kamis siang. Sebelumnya korban melapor ke petugas KPK karena pelaku meminta uang tunai senilai 300 juta rupiah. Dari hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa pelaku ternyata bukan pegawai KPK. Selain menangkap pelaku, penyidik juga menyita uang tunai 300 juta rupiah, telepon genggam, dan sebuah mobil mewah. Dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor, bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS yang mengaku pegawai KPK, di mana yang bersangkutan melakukan pemerasan kepada pelapor. Selanjutnya, pelaku akan diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Bogor untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Nata Arman Iriansyah Wahyudi, Ainus melaporkan. Pemirsa, beragam produk inovatif dihadirkan produsen dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2024. Salah satunya produk ban yang berdaya tahan unggul dalam kondisi jalan basah serta efisiensi bahan bakar. Event GIAS 2024 menjadi ajang debut publik bagi produk terbaru Bridgestone Indonesia, yaitu Bridgestone Dweller A T002. Produk ini memiliki keunggulan dari segi daya tahan, handling dalam kondisi jalan basah, serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dalam event ini, konsumen setiap Bridgestone bisa mendapatkan potongan harga hingga 30% untuk setiap pembelian ban. Pelanggan juga akan mendapatkan gratis biaya pemasangan, balancing, nitrogen dan tire valve, serta diskon sporing sebesar 25%. Melalui promo ini, diharapkan para pengunjung GIAS 2024 dapat lebih mengenal dan merasakan produk-produk berkualitas dari Bridgestone. Secara tiap tahunnya kami itu melakukan inovasi-inovasi baru sehingga tentunya ban ini bukan hanya mengantarkan passenger kita dari A ke B, tapi juga bagaimana bisa membuat efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan juga karbon gas buang yang lebih turun, lebih efisien begitu ya. Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, GIAS kali ini berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi e-motorsport Bridgestone Rivals Race to the Top, hasil kerjasama Bridgestone dengan Forza Motorsport. Dari Tangerang, Banten, Henry Aprilia, Sadu Santo Budi, Ainus melaporkan. Harga bahan pokok seperti cabai rawit merah di Pasar Tradisional Tebet, Jakarta Selatan tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara di Jember, Jawa Timur, warga terpaksa membeli cabai yang hampir busuk karena mahalnya harga cabai. Sudah 2 minggu terakhir, harga bahan pokok di pasar tradisional merangkak naik. Di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah dijual Rp90.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogramnya. Tak hanya harga cabai, harga minyak kita kini mencapai Rp16.000 per liter. Minyak kita juga kini langka di pasaran. Pembeli dan pedagang berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional agar tidak membebani masyarakat. Ini apa aja Bang? Yang apa ya? Yang naik? Iya. Yang naik? Pokoknya ini apa aja? Cabai rawit. Berapa harganya sekarang Bang? 90 90.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tanjung Jember, Jawa Timur, pembeli memburu cabai yang hampir busuk yang dijual pedagang lantaran harganya lebih murah.
Pembeli mengaku terpaksa membeli cabai hampir busuk agar uang belanja bisa mencukupi kebutuhan harian anggota keluarga mereka. Kini harga cabai rawit merah di Pasar Tajung mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga cabai melambung karena stok di sentra petani cabai menipis menyusul banyak petani gagal panen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba program makan siang bergizi dilakukan di Kota Solo, Jawa Tengah. Di SD Tugu 120, murid kelas 1 sampai kelas 6 mendapat paket makan siang gratis berupa nasi, lauk pauk hingga susu. $213 paket nasi dengan lauk ayam, sayur dan buah serta susu dibagikan kepada siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD Tugu 120, Jalan Halilintar Ketingan, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan uji coba program makan bergizi gratis bagi anak sekolah di Kota Solo. Para murid pun mengaku senang bisa mendapatkan dan menikmati makan bergizi gratis. Melalui program ini diharapkan anak-anak bisa menyukai sayuran dan buah yang diberikan. Menambah gizi anak, yang kedua juga untuk mengedukasi anak-anak bahwa ya sebaiknya makan yang seperti ini karena dia anak-anak masih pada saat masa tumbuh kembang perlu makanan bergizi yang Rencananya uji coba program makan siang gratis ini akan digelar selama 12 hari ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.